kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harupat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga, stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Secara serius dirancang untuk bekerja sama di aspek-aspek yang menjadi kebutuhannya dengan daerah sekitarnya. Jadi Bapak sekalian, kami melihat ada 4 prinsip untuk kota di masa depan: layak huni, asri, adil, maju. Kira-kira 4 itu. Anies babak belur karena JIS, giliran pendukung Ganjar kena serangan balik. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Basuki Hadimuljono, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, hingga penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budiatono, melihat langsung kondisi terkini Jakarta International Stadium. Erick Thohir ingin mengajukan JIS ke FIFA untuk menjadi satu dari 8 venue Piala Dunia U17 di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Namun stadion senilai 4,5 triliun rupiah itu masih membutuhkan beberapa renovasi. Banyak juga isu-isu di sosial media yang sangat tidak benar. Nah, kalau media ini kan ada check and balance-nya. Saya sangat terganggu ketika stadion JIS itu dibangun dengan angka 4,5 sampai 5 triliun. Mau direnovasi 5 triliun. Ini pembohongan publik yang luar biasa. Ya, ini kita jangan terjebak hal-hal yang terus-menerus seperti itu. Nah, kalau dibilang anggarannya JIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun, gitu kan? Pemerintah berencana untuk mengganti rumput JIS yang kemungkinan memakan anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Selain itu, pintu barat stadion juga bakal dibongkar sebagai akses bus tim. Segala kekurangan JIS pun ramai jadi buat bibir. Anies sebagai pejabat kala itu yang memprakarsai dan meresmikan JIS jadi bahan olok-olokan publik. Pendiri Ceres Network Hasan Hasbi menyayangkan hal tersebut. Seharusnya, kata dia, publik mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan karena telah berhasil merealisasikan pembangunan JIS dan secara tidak langsung membantu penyelenggaraan Piala Dunia U17. Hasan menambahkan pihak-pihak pendukung politik tertentu ke kontrak Anies sejatinya telah diselimuti oleh kabut kebencian yang berlebihan. Menurutnya, JIS hanya butuh sedikit sentuhan perbaikan, bukan justru menjelekkan pihak yang dianggap berseberangan, termasuk kepada pendukung Ganjar seharusnya berterima kasih kepada Anies. Ia menilai Anies telah berjasa menyiapkan stadion megah dan modern dengan segala fasilitas yang mumpuni, sehingga bisa dimanfaatkan untuk venue pertandingan Piala Dunia U17. Hasan melanjutkan, Anies sangat berbeda dengan Ganjar yang justru menggagalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Seperti diketahui, FIFA secara resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena dilatar belakangi intervensi pemerintah yang merujuk penolakan Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Akhirnya dibatalkan. Faktor utamanya adalah memang pemerintah, ya. Dalam hal ini Menteri Olahraga PLT yang sudah melakukan berbagai diskusi mengajukan permintaan untuk penyelenggaraan U20 yang dia di Israel ini, titik komprominya persis sama yang diajukan oleh Pak Utut, ya, yang mewakili PDI waktu itu, pertemuan dengan Pak Muhajir. Apakah opsionalnya? Semuanya pengen U20 harus berjalan, ya. Mayoritas supporter itu adalah PDI Perjuangan punya. Nah, tapi akhirnya tidak terselenggara.
Jadi sekarang kambing hitamnya, drama Koreanya ini seolah-olah itu Ganjar Pranowo dan Pak Iwayan Koster. Ternyata itu terakhir. Penolakan pertama itu oleh FIFA karena memang bagaimana kalau toh diselenggarakan penyelenggaraan ini di Indonesia dengan dari Israel, itu tawarannya satu, tidak ada atribut atau bendera Israel. Dua, tidak ada lagu kebangsaan Israel. Ya. Inilah permintaan-permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dalam ini melalui Menteri Pemuda dan Olahraga yang setelah tentunya dengan BIN, dengan bahkan tim pemerintah ini mengajukan itu, dan itu ditolak. Dan pada saat Usai Anies Baswedan babak belur karena JIS, kini giliran pendukung Ganjar kena serangan balik. Belum lama ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunjungi Jakarta International Stadium bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo hingga penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Erick Thohir ingin menawarkan JIS sebagai salah satu dari 8 venue untuk Piala Dunia FIFA U17 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Namun stadion senilai 4,5 triliun rupiah ini masih perlu direnovasi. Pemerintah berencana untuk mengganti rumput lapangan JIS yang akan menelan biaya sebesar 6 miliar rupiah. Selain itu, pintu barat stadion akan dibongkar untuk memungkinkan masuk dan keluarnya bus tim. Semua kekurangan JIS telah menjadi buah bibir Anies menjadi olok-olokan publik sebagai pejabat yang memprakarsai dan meresmikan JIS. Pendiri Cyrus Network Hasan Hasbi menyayangkan hal tersebut. Seharusnya, kata dia, publik mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan karena telah berhasil merealisasikan pembangunan JIS secara tidak langsung membantu penyelenggaraan Piala Dunia U17. Hasan menambahkan pihak-pihak pendukung politik tertentu yang kontra ke Anies sejatinya telah diselimuti oleh kabut kebencian yang berlebihan. Menurutnya, JIS hanya butuh sedikit sentuhan perbaikan, bukan justru menjelekkan pihak yang dianggap berseberangan, termasuk kepada pendukung Ganjar seharusnya berterima kasih kepada Anies. Ia menilai Anies telah berjasa menyiapkan stadion megah dan modern dengan segala fasilitas yang mumpuni, sehingga bisa dimanfaatkan untuk venue pertandingan Piala Dunia U17. Hasan melanjutkan, Anies sangat berbeda dengan Ganjar yang justru menggagalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Seperti diketahui, FIFA secara resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena dilatar belakangi intervensi pemerintah yang merujuk penolakan Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023.